Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Oki Pujianto, Sarjana Teknik, selaku Kepala Sekolah SMK Bina Teknologi Cibinong. Yang terhormat Ibu Triana Sabda Widayani, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Manunggal Cibinong. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita bisa bertemu Pak, silaturahmi Bu, di tempat yang alhamdulillah cukup mulia, karena kita juga difasilitasi oleh Kominfo Kabupaten Bogor. Pokoknya big thanks lah buat Kominfo gitu. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang nanti kelak akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada acara kali ini izinkan saya Manggara Bagus Satria Wijaya, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku mahasiswa program Guru Penggerak Angkatan 9 untuk melakukan interview atau wawancara terhadap kepala sekolah di lingkungan MKKS SMK Kabupaten Bogor. Mudah-mudahan acara yang nanti berlangsung itu dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Langsung kita kenalkan saja narasumber yang pertama, yaitu Bapak Oki Pujianto, Sarjana Teknik. Mungkin bisa menjelaskan tentang identitasnya mungkin sebelum kita teruskan. Mangga Pak. Baik. Terima kasih semuanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Oki Pujianto ST Pak. Iya. Kepala SMK Bina Teknologi Cibinong Kabupaten Bogor. Kebetulan saya menjabat kepala sekolah itu dari tahun 2015 Pak sampai saat ini. Lalu sekolah kami terletak di wilayah Karadenan, Jalan Raya Pemda nomor 9 Cibinong, Kabupaten Bogor. Kami jenjangnya sekolah menengah kejuruan. Ada 2 jurusan di sekolah kami, teknik kendaraan ringan dengan teknik komputer dan jaringan. Kalau berbicara profil sekolah, sekolah tersebut berdiri tahun 1999. Jadi sampai saat ini sudah melahirkan hampir 16 atau sampai 17 ya, 16 atau 17 angkatan. Kami bersandingan dengan SMK Negeri 1 Cibinong. Lalu kompetensi kalian kami sudah diterapkan untuk hal-hal yang sifatnya nanti untuk menjadi dibicarakan tentang apa yang diminta dalam wawancara ini. Insya Allah juga sobat saya berikan keterangannya nanti apa yang dalam artian siap untuk menerima apa yang Bapak tanyakan. Baik, terima kasih Bapak Oki Pujianto, Sarjana Teknik, Kepala Sekolah SMK Bina Teknologi Cibinong, yang sudah menjabat sejak 2016 ya Pak ya? 2015. Cukup berpengalaman sekali ya Pak. Sudah, kalau nggak salah sudah hampir 7 tahun ya Pak ya? 7 tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah. Nanti pastinya banyak ilmu-ilmu yang mungkin akan di-share kepada saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9, yang nantinya mungkin bisa saya serap dan saya implementasikan di sekolah saya mungkin Pak ya. Ini menarik Pak, karena profil saya adalah guru SMA Pak. Jadi saya sangat tertarik dengan interview kita kali ini karena kita membahas di dunia pendidikan lingkungan SMK gitu. Nanti pasti akan banyak apa ya, dilema, banyak jawaban-jawaban yang mungkin akan saya dengarkan secara seksama gitu ya. Untuk narasumber yang kedua, Ibu Triana Sabda Widayani, SPD MPD, saya persilakan untuk memperkenalkan diri dan sekaligus mereview seperti apa satuan pendidikannya. Mangga Ibu, silakan.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Triana Sapta Widayani, SPD MPD. Yang kebetulan ini profil saya sendiri ini sebagai kepala sekolah itu dirintis daripada sekolah SPG, Pak, dari zaman dulunya. Sekolah Pendidikan Guru. S1-nya saya di IKIP dan yang S2-nya ke pendidikan juga jurusannya. Jadi sangat linear sebetulnya. Waktu SPG-nya itu jurusannya TK sebetulnya. Nah, sekarang saya menjadi kepala sekolah di SMK Manunggal Cibinong, Jalan Raya Jakarta Bogor, kilometer 43. Itu dari tahun 2016. Nah, untuk SMK Manunggal ini mempunyai 6 program keahlian. Yang pertama itu ada RPL dari bidang yang IT-nya, RPL, TKJ dengan MM, multimedia. Dan yang untuk selanjutnya penjualan, sekretaris, dan AKL itu akuntansi, atau sekarang ini keuangan lembaga ya, keuangan lembaga. Sekolah SMK Manunggal berdiri sejak tahun 1982. Jadi sudah melahirkan banyak sekali alumni. Udah susah gitu nih. Iya, itu sudah sangat luar biasa, banyak, sudah berapa puluh orang, sudah banyak. Jadi banyak juga dari lulusan-lulusan SMK Manunggal yang sekarang ini banyak yang menjabat di pemerintahan Kabupaten Bogor. Jadi anggota dewan, jadi di dinas mana banyak, pokoknya alhamdulillah. Itulah yang hanya kita bisa mengantarkan mereka untuk menjadi jembatan kita nanti di yaumil kiamat nanti. Siapa tahu nanti mereka menolong kita di akhirat ya Pak ya. Itu. Nah, itu ada 6 program kejuruan. Setelah itu sudah lebih dari tahun 82. Saya pun di sana menjadi kepala sekolah itu dari tahun 2016. Nah, mungkin sekelumnya itu saja. Iya. Terima kasih Ibu Triana Sapta Widayani SPD MPD yang sudah mereview tadi seperti apa kondisi sekolahnya, yaitu SMK Manunggal Cibinong, SMK yang sudah sangat senior Pak di Kabupaten Bogor. Tadi sudah dijelaskan bahwa goalsnya adalah SMK Manunggal sudah banyak melahirkan lulusan-lulusan yang terserap baik di institusi pemerintahan maupun di swasta ya Pak ya. Luar biasa, ini cukup menurut saya cukup banyak berkontribusi buat kemajuan pendidikan utamanya di Kabupaten Bogor. Terima kasih Ibu Triana Sapta Widayani SPD dan Bapak Oki Pujianto Sarjana Teknik, dua orang kepala sekolah yang menurut saya sangat inspiring ya, sangat menginspirasi saya juga untuk terus belajar ini Pak. Karena bagaimanapun juga saya juga masih belum banyak berpengalaman di dunia tim manajemen ya Pak ya, khususnya ya, karena mungkin saya termasuk golongan muda gitu. Jadi kita harus banyak-banyak mengambil pengalaman dari golongan tua, tapi tua yang menolak muda gitu maksudnya gitu. Yang masih kekinian lah, secara pemilihan masih kekinian. Muda menolak tua Pak. Muda menolak tua. Luar biasa Pak Oki. Baik Bapak, alhamdulillah kemarin saya habis menyelesaikan modul 3.1 tentang terkait dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah di sekolah Pak. Itu kan pasti nanti ada banyak dilema ya Pak ya. Nah, sebelum kita masuk ke situ, saya ingin tanya dulu kepada Pak Oki, mungkin selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Contoh Pak, misalkan di Bapak kan kemarin kan banyak nih guru-guru yang mengikuti P3K ya Pak ya. Nah, di situ kan ada guru yang lulus, kemudian setelah lulus mereka akhirnya meninggalkan tempat Bapak, tempat Bapak pimpin gitu kan. Nah, ini seperti apa Pak? Terkait dengan dilema etika atau mungkin bujukan moral seperti apa? Mangga Pak, silakan. Baik. Pertama begini Pak, kalau memang kita perhatikan dalam bergeraknya dunia pendidikan di Indonesia itu sungguh luar biasa. Hanya dalam hal ini kebijakan pemerintah yang membuat program tentang guru P3K atau tenaga P3K di setiap instansi termasuk di dunia pendidikan ini ya memang menjadi dilema Pak. Seperti pertanyaannya ini sama dengan jawabannya, menjadi dilema kita.
sebagai pimpinan di sekolah, karena biasanya rekan-rekan yang lulus dalam P3K ini adalah rekan-rekan yang memang hampir seperti jantungnya sekolah, penggerak sekolah, lalu orang yang memang kami percayakan di sekolah, membantu kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang inti di sekolah. Seperti halnya ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah itu ketika rekan guru tersebut mengikuti tes P3K dan dinyatakan lulus, mau tidak mau rekan tersebut akan pamit dengan kita. Istilahnya tadi meninggalkan sekolah kita karena mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut. Lalu kami sebagai pimpinan di sekolah swasta juga tidak bisa berbuat banyak Pak dalam hal ini. Dalam arti ya kalau sebenarnya kalau dikatakan agak kecewa ya mungkin kecewanya bukannya kecewa yang sifatnya kecewa banget, tidak seperti itu, cuman karena memang ini jadi sepertinya suasana di sekolah menjadi tidak senyaman yang pernah kita bangun gitu, karena kita harus mencari penggantinya, sedangkan mencari penggantinya ini kan tidak mudah gitu. Kita harus lihat dari latar belakangnya, dari segi pendidikannya, dari segi hal-hal lain yang sifatnya bisa membantu kita di kegiatan sekolah gitu. Baik Bapak, terima kasih tadi infonya Pak, sangat berharga buat saya juga Pak. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa ketika ada guru di sekolah Bapak yang ikut P3K dan lulus, kemudian mereka akhirnya mengundurkan diri ya Pak, resign dari tempat kerja. Nah ini kan sangat mengkhawatirkan ya Pak ya. Karena nanti dampaknya juga tidak hanya untuk sekolah, tapi juga untuk siswa gitu Pak ya. Terutama jam-jam pelajaran yang nantinya mungkin akan kosong Pak ya gitu ya. Karena tidak ada guru yang mengajar gitu. Itu faktanya gitu. Faktanya seperti itu. Nah mungkin bagaimana sih Pak solusi konkret yang mungkin ditempuh oleh sekolah swasta terkait dengan kebijakan P3K yang banyak menyedot guru swasta untuk akhirnya mereka hijrah ke negeri gitu Pak. Betul. Jadi karena adanya afirmasi dari sekolah negeri, dari pemerintah yang punya serti, dia langsung automatically lulus ya kan Pak ya. Betul. Langsung ditempatkan. Seperti apa mungkin Pak? Baik. Kalau dilihat dari segi tersebut, mohon sebelumnya diperhatikan untuk pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dan aturan terkait perekrutan P3K ini Pak, guru dari P3K ini, di mana diantaranya adalah mungkin batasan usia gitu Pak. Batasan usia ini seperti halnya ketika ada lowongan CPNS, itu kan ada batasan usia Pak. Mungkin kalau di P3K bisa diterapkan batasan usia, itu tidak terlalu memberatkan kita di swasta, dalam artian ketika rekan-rekan yang kita berada di samping kanan kiri kita nih sebagai rekan-rekan partner kita di pendidikan, di kegiatan di sekolah ini, kan kalau itu setelah melihat ternyata ada batasan usia, sehingga dia tidak bisa sebenarnya tidak dapat mencoba atau melamar P3K tadi karena dari batasan usia. Lalu kalau dari segi yang lainnya mungkin selain batasan usia, mungkin dari jenjang karir. Maksud kami ini kan nanti kebutuhan pemerintah itu linear dengan tidak linearnya, atau kebutuhan tidak kebutuhan. Kalau dari segi aturan yang tertulis memang linear Pak, tapi di lapangan itu terjadi kebutuhan sekolah negerinya ya, yang ada itu membutuhkan rekan guru apa, nanti yang ini apa, yang lulusnya apa gitu. Baik. Terkadang suka seperti itu gitu. Tapi ya tidak semua gitu. Cuman itu diantaranya ada yang seperti itu. Baik. Terima kasih Bapak Oki, sudah saya tangkap dari solusi konkret yang tadi Bapak lakukan ya Pak ya. Memang kita semua di level akar rumput, grassroots itu memang kadang-kadang dilema ya Pak ya. Dilema ya. Di sisi P3K itu adalah kebijakan pemerintah untuk pemerataan guru ya Pak ya. Tapi satu sisi sekolah swasta banyak ditinggalkan oleh guru, eksodus pindah ke negeri gitu. Jadi udah kayak transmigrasi. Luar biasa ya Pak, benar-benar yang kita masalah kita transmigrasinya. transmigrasi massal gitu.
Baik, coba ya mungkin sekarang saya ke Ibu Triana mungkin terkait dengan pengalaman Ibu. Bagaimana sih Bu saat di sekolah Ibu, mungkin saat Ibu mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika gitu atau rujukan moral gitu. Mungkin tadi kan contoh ya Bu ya, terkait rekrutmen P3K yang di situ memang satu sisi kepala sekolah harus taat aturan ya Pak ya, namanya organisasi ya Pak ya, seorang guru ya harus menjalankan kewajibannya gitu selaku pendidik gitu, merencanakan, melaksanakan, kemudian menilai gitu. Tapi satu sisi juga dia punya hak untuk jenjang karir kan? Mohon maaf Ibu Triana, jenjang karir gitu untuk dia menjadi ASN gitu ya Pak ya, karena mungkin dari rumah dia udah didorong oleh keluarganya, termotivasi dan termotivasi. Oke, mungkin seperti itu Bu, bisa dielaborasi sama Bu Triana mungkin terkait kebijakan pemerintah P3K ini seperti apa ini di sekolah swasta. Saya juga ingin mendengar lebih lanjut. Apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Oki tadi memang sangat sama dan mirip, ya kan, sangat sama sekali gitu. Cuman yang harus kita garis bawahi intinya pemerintah ini tadinya mengadakan P3K itu kan untuk semua guru ya Pak, tadinya konsep awal. Nanti yang di swasta akan diangkat dan ditempatkan lagi kembali ke tempat satmingkal masing-masing. Tetapi itu yang saya ketahui pada kenyataannya setelah mulai adanya gelombang 1, gelombang 2 ternyata ini pengalaman saya sendiri, waka kurikulum saya juga ikut. Wakakur ini ikut, mana sangat potensial menjadi orang nomor 2 andalan di sekolah, karena memang sudah dididik dan memang punya potensi awal. Nah, jadi kesulitan saya pribadi sebagai kepala sekolah ini bukannya kesulitan yang hanya istilahnya enteng, tetapi bagaimana kapal besar ini akan tetap stabil. Tetap berlayar dan stabil jalannya, nggak bisa dia terseok-seok itu tidak bisa, karena bagaimanapun di belakang itu semua yaitu peserta didik yang akan dirugikan. Nah, setelah itu saya baru berpikir ini bagaimana. Nah, waka kurikulum itu pergi dan pamit, tidak ada istilah kata saya juga tidak bisa menghalangi karena itu jenjang karir ke depan. Nah, sekarang saya hanya mengimbau saja ataupun sedikit masukan kepada pemerintah, tetapi ya konsep awal saja dilaksanakan. Kalau guru swasta akan kembali ke swasta, honorer negeri akan kembali ke negeri. Itu kan sebetulnya sudah ada pagu-pagu dan tempatnya masing-masing. Itu. Nah, sekarang kalau yang tadi Bapak Oki sampaikan, kalau guru swasta ini secara massal pindah, ini di swasta bagaimana? Sedangkan mencari guru tidak mudah, apalagi di kejuruannya Pak Oki, apalagi bagian mapel produktif. Itu benar-benar udah spesialisasi kayak dokter mah, nggak bisa oleh yang normatif ataupun adaptif gurunya. Pengajarnya itu harus produktif, betul-betul yang kompeten di bidangnya. Nah, yang kedua, tapi sekarang saya ada kabar lagi yang kedua, bagus juga ini dari pemerintah, ada kebijakan lagi. Sekarang ada yang itu kan surat izin daripada yayasan bila guru-guru ini akan mengikuti P3K. Jadi kita ini kan tidak seperti kebakaran yang mendadak ya Pak gitu. Jadi itu satu bagus. Nah, kedua yang saya ambil hikmahnya, oh ternyata memang kita harus mengkader nih. Tapi kan kalau sekolah swasta berbeda dengan negeri. Setiap pergerakan harus ada imbalan Pak. Kalau semuanya ada kurikulum 1, ada tim. Nah, tim ini juga harus berbeda dibayarnya. Sedangkan dana kami ini berasal dari masyarakat, yang penuh keterbatasan, nggak mungkin kan gitu. Tetapi ada kepikiran, oh ternyata nih harus ada kader, karena setiap tahun ada pendaftaran P3K. Betul. Dan akhirnya saya bukalah kepada forum guru-guru. Bapak Ibu yang muda silahkan kalau mau ikut P3K. Kalau yang muda nggak apa-apa. Iya, itu jenjang karir Bapak Ibu. Sedangkan itu jalan hidup ini sudah dipilih menjadi guru. Silahkan. Tetapi dengan begitu dalam hati kecil saya sih sedih sebetulnya. Guru-guru ini sudah terdidik dan terlatih di bidang masing-masing harus direkrut oleh pemerintah. Itu. Tetapi di sisi lain kita tidak boleh menghalangi. Nah, yang keduanya lagi, ini tidak hanya sekali saya alami. Udah kurikulum kesiswaan saya dong Pak. Luar biasa.
kesiswaan saya juga masuk ternyata. Tuh. Itu. Nah ini saya udah kehilangan lagi, berarti samping kiri kanan saya sudah hilang. Iya. 1, 2 kesimpulan, 3 kesimpulan, saya berpikir bagaimana nih dilema ini harus diakhiri. Iya. Nah saya harus bekerja sama dengan siapa? Ternyata Pak, saya sangat membutuhkan guru senior Pak. Terus terang, saya membutuhkan guru senior yang usianya tidak bisa lagi masuk ke P3K Pak. Betul. Itu. Jadi memang secara apa ya, kecerdasan yang sekarang nih anak-anak milenial miliki Iya. oleh guru senior tidak dimiliki Pak, tetapi pengalaman yang mereka miliki. Iya. Makanya saya kalau setelah waka kurikulum pergi, waka kesiswaan pergi, ya kan, kita merekrut lagi yang baru. Ini solusinya seperti apa? Makanya kalau saya mau mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan, kalaupun apa, gimana, jadi guru senior yang saya ajak bicara. Ini bagaimana ya, kita musyawarah dulu, Iya. gitu. Karena yang pasti tetapnya itu guru senior Pak, yang sudah nggak bisa lagi masuk ke dalam P3K gitu loh. Itu yang setia pada akhirnya. Waktu juga tuh yang menyaring. Iya, betul. Ya, terima kasih Bu Triana, luar biasa ini Bu. Tadi Ibu menyatakan di sekolah Ibu terkait dengan kebijakan pemerintah ketika banyak orang-orang potensial yang hijrah ya Bu ya. Betul. Yang membuat sekolah itu agak online gitu ya. Betul. Karena yang hijrah itu orang-orang yang menurut Ibu tadi kan orang-orang yang jantung sekolah, gitu, orang-orang penting kayak tadi Wakakur, kemudian Wakasis gitu, orang-orang yang memang ada di top manajemen gitu. Ibu punten, saya ini Bu ya, ini agak intim, maksudnya agak mendalam gitu Bu ya, terkait dengan tadi Ibu kan pasti udah punya nih hubungan emosional dengan Wakakur tadi yang Betul, dikatakan. sangat. Nah, jadi ketika Wakakur itu mengajukan resign dengan dalih tadi dia bahwa diterima P3K gitu. Nah, Ibu sebagai pimpinan itu mengalami itu nggak? Mengalami dilema nggak terkait dengan harus menegakkan aturan atau kita terjebak dalam rasa kasih sayang gitu sebagai seorang manusia yang melihat rekannya mungkin akan menjajaki dunia yang baru, karir yang baru gitu. Ikatan batin. Mohon maaf, enggak Ibu, silakan. Kalau itu sudah pasti, karena waka kurikulum saya, kesiswaan saya itu umurnya jauh di bawah saya. Saya sudah menganggap mereka sebagai adik saya, yang memang masa depannya itu masih panjang, tidak seperti saya, tinggal berapa tahun lagi ya. Mereka itu masih sangat panjang. Dan waktu saat kurikulum saya pamit, saya shock, bukan hanya mengalami satu dilema, shock saya langsung, gitu. Saya langsung shock. Tidak hanya satu dilema yang enteng gitu lah. Pressure itu ya? Iya, sangat langsung drop. Ini apa ya yang harus saya katakan dan lakukan? Harus saya seperti apa nih? Tindakan saya harus seperti apa? Kebijakan saya harus seperti apa? Karena di sisi lain itu hak, tapi di sisi lain juga saya kehilangan. Nah, saya tetap harus tegar di tengah-tengah, yang tidak bisa melarang, juga yang istilahkan harus berat untuk mengikhlaskan berat sebetulnya, tetapi harus diikhlaskan. Berarti itu kan dilemanya luar biasa. Tetapi saya ambil satu keputusan, dan pada akhirnya pada saat pamit untuk resign, saya hanya bisa memotivasi saja. Dan saya pun tetap masih minta bantuannya. Saya bilang, kira-kira kaderisasi yang di bawah itu siapa ya kalau menurut Anda? Saya bertanya, karena dia yang berada dan dia tahu ini regenerasi saya siapa nih di bawah ini, guru-guru ini siapa pengganti saya. Saya itu yang saya tanya, siapa ya kira-kira untuk meneruskan? Oh ya Bu, si A Bu, begini latarnya ini. Bu si B begini, ini masa kerjanya sudah sekian. Oh iya. Ya hanya itu saja. Yang mau melarang tidak mungkin. Ikhlas juga sebetulnya, ikhlas nggak ikhlas, tapi masa depannya itu. Jadi dilema itu sangat shock. Kalau itu Bu, terkait dengan aturan Bu ya, kan ketika guru di swasta mungkin mengajukan resign kan itu kan harus itu ya. Kalau yang saya tahu ya, yang saya baca ya, kan harus ada izin pimpinan ya Bu. Dalam hal ini kepala sekolah dan mungkin kepala dosen ya Bu ya. Itu seperti apa Bu? Dilemanya seperti apa ketika harus menegakkan aturan, tapi tadi di sisi lain ya manusia biasa gitu ya. Kita melihat ibu ini juga berhak gitu ya. Iya betul. Nah seperti itu aja ada dua nilai kebaikan yang saling beradu gitu. Disiplin, peraturan atau gitu kasih sayang gitu. Seperti apa itu? Yang pertama mengenai
istilahnya disiplin aturannya ya gitu. Ya saya hanya menyampaikan seharusnya gitu ya. Waktu mau mendaftar itu bilang dulu dengan saya gitu. Ini kan kita tuh sebagai pimpinan harus mengetahui nih staf ini ataupun kurikulum kita ini waka ini akan bergeraknya kemana. Harusnya bilang dulu. Saya hanya menyesalkan itu saja. Karena apa? Dengan pemberitahuan ke saya sebagai kepala sekolah, saya jadi bisa mempersiapkan. Dan Anda juga masih bisa membimbing bagaimana nih kader di bawahnya nanti. Jadi dia masih ada waktu untuk membimbing. Jangan pas pamit langsung pergi. Itu. Jadi saya hanya mengatakan kepada wakak saya yang izin, yang pamit mau berangkat P3K karena sudah lulus, itu saja yang saya sesalkan. Kenapa tidak bicara dulu waktu ikut tes gitu. Jadi kita masih bisa bekerja sama. Siapa nih gitu, nanti tolong dibimbing. Karena kurikulum ini memang jantungnya tadi seperti yang Pak Oki sampaikan. Jadi membimbing guru yang di bawahnya ini siapa yang punya potensial untuk menggantikannya gitu. Nah itu saja permintaan saya. Dan yang kedua, jangan tinggalkan dulu 100%. Saya bilang semua file-file yang dibutuhkan itu disimpan. Saya bilang semua jangan dibawa. Saya bilang gitu. Nanti saya oleng banget semuanya. Karena kan yang dikatakan Pak Oki tadi jantung sekolah itu semua file semua ada di kurikulum. Kegiatan sekolah itu ada di situ. Betul. Itu kalau dia bawa pergi semua, di riset ulang tuh komputernya, habislah kita. Selesai udah kita. Kita mulai dari nol. Nol sana, nol. Itu. Jadi seperti itu. Tapi karena kasih sayang saya, karena wakak saya ini jauh umurnya di bawah saya bilang ya sudahlah, tidak apa-apa. Terima kasih Bu Tiara tadi sudah menyampaikannya beliau shock ketika ada orang-orang potensialnya hijrah gitu Pak. Jadi memang gimana ya Pak ya? Satu sisi yaitu aturan yang memang ya gimana ya, kalau namanya mau daftar dulu CPNS maupun BPK ya harus izin. Seizin yayasan atau seizin kepala sekolah selaku pimpinan langsung gitu. Tapi pada kenyataan di lapangan ternyata banyak yang etika itu yang tidak dijalankan gitu. Oke, mungkin itu ya Bu ya. Terkait dengan dilema etika ini memang menurut saya cukup banyak tantangan gitu ya Bu ya. Kita selaku guru pastinya kan banyak masalah terkait dengan dilema etika. Tadi kan contoh ya Pak ya, tadi terkait dengan seleksi P3K gitu. Nah sekarang mungkin saya akan menggali Pak lebih lanjut ke masalah siswa gitu Pak. Kebetulan Pak kalau di sekolah kami itu sering terjadi Pak saat rapat pleno kenaikan kelas. Jadi ada siswa yang memang tidak layak secara kriteria. Tapi pada akhirnya terjadi perdebatan kusir antar guru gitu, antara guru yang pro dan kontra gitu. Guru yang pro menganggap bahwa ini harus naik karena kalau ini nggak naik kelas gimana? Masa depan dia seperti apa? Ya kalau dia bisa pindah sekolah, kemudian bisa memperbaiki diri. Kalau dia nggak sekolah, bukannya itu kewajiban etik, kewajiban moral seorang guru gitu. Tetapi di satu sisi yang kontra berpikiran bahwa ini aturan gitu. Ini aturan, ini sebuah aturan yang harus kita pegang. Ya kan udah disepakati di awal tahun antara ibu kepala sekolah, wakakur, wakasi, semuanya lah, semua stakeholder di sekolah udah sepakat bahwa ini kriteria kenaikan kelas. Tetapi dia nggak naik gitu. Nah mungkin apakah pernah Pak Oki mungkin selaku kepala sekolah yang sudah lama ya Pak ya mengalami hal seperti ini gitu Pak? Kalau memang pernah, maka dijelaskan secara detail gitu. Sebelumnya gitu Pak, kalau kami kan di jenjang SMK itu ada istilahnya 3 kompetensi pembelajaran Pak, normatif, adaptif, dan produktif. Nah kalau kami di kejuruan nanti kalau dinilai yang kategori siswa dinyatakan tidak naik ini kan nilai apa dulu gitu Pak istilahnya. Maksudnya ini kan tadi ada normatif, adaptif, ada produktif. Nah kalau memang bisa diperbaiki, kenapa enggak? Karena kan rapat pleno kelulusan ini baru membawa penggambaran Pak, belum menentukan dinyatakan tidak naik. Nah berarti kita ini dalam sistem pembelajaran ini kan juga tetap harus mendidik, membina, dan memberikan pembelajaran yang sifatnya bisa membantu kehidupannya nanti di kemudian hari Pak.
Kalau memang langsung diponis tidak naik dan segala macam, mungkin kan satu sudah pasti ada rasa kekecewaan yang mendalam. Nah, dalam segi ini kita juga harus menilai bukan hanya dari segi kita ponis tidak naiknya, Pak, tapi kan kita perlu juga mendalami kenapa sih tidak naiknya ini, apa yang menjadi kendalanya gitu loh Pak. Tidak naik apakah nilainya kurang, kehadirannya, atau sikap dan perilakunya selama di sekolah kan gitu Pak. Penilaian-penilaian ini kan banyak gitu Pak, potensi-potensi. Lalu kalau ada satu orang atau beberapa orang siswa yang dinyatakan tidak naik, tetap harus kita lihat dulu Pak dari segi apanya dulu. Nah, ketika memang bisa dibantu, bisa ditolerir, karena memang kita sebagai pendidik memang harus bisa memberikan pendidikan yang baik. Jadi kalau tidak naik atau kendala di segi-segi apa yang tadi membuat dia tidak naik, ya harus kita ini kan dulu, kita cek dulu kenapa gitu, di segi mananya yang dinyatakan tidak naik. Tapi itu Pak, ada nggak Pak pro kontra di kalangan guru di sekolah Bapak mungkin? Guru mapel biasanya siswa tersebut umpama jarang masuk atau tidak pernah masuk, sehingga penilaian kan tidak bisa diberikan. Lalu di wali kelas ini sudah pasti akan bukan membela sebenarnya, tapi menolong bagaimana caranya semua peserta didiknya naik. Karena wali kelas pun akan merasa kalau ada peserta didiknya yang tidak naik, berarti tidak berhasil juga dalam mendidik siswanya. Tapi kalau terjadi yang seperti ini, dilema juga untuk wali kelas, karena harus menolong dan harus bisa siswanya naik. Terima kasih Bapak Oki Butriana yang masih setia untuk menjelaskan pengalaman di sekolah masing-masing tadi ya. Tadi terkait dengan pro dan kontra ya Pak ya, saat akan menaikkan siswa ya Bu tadi ya. Itu mungkin sangat umum, sangat jamak di sekolah-sekolah kita terjadi ya Pak ya. Pastilah di situ ada dilema gitu kan. Ada guru yang ingin menegakkan aturan gitu kan. Secara aturan ini nggak usah kriteria, ya udah nggak usah naik gitu. Tapi ada guru yang memang dia menggunakan hati gitu, kasih sayang. Aduh, ini kalau nggak naik, nanti seperti apa masa depannya gitu kan. Pertama itu, yang kedua seperti apa kesehatan mentalnya gitu kan. Kemudian kalau misalkan dia pindah sekolah, apakah sekolah yang menerima dia itu bisa mendidik sama baiknya dengan kita gitu. Kalau dia nggak sekolah apa lagi, nah, itu jadi beban dari kita. Mungkin Bu Tia bisa mengelaborasi itu terkait masalah pro kontra kenaikan kelas di sekolahnya. Baik, kalau di saya waktu itu pernah terjadi. Ini kita harus membedakan dulu antara sekolah swasta dan negeri. Ini yang harus kita bedakan, ya Pak Oki ya. Itu tidak bisa disamakan dalam hal pengambilan keputusan, meskipun guru dan wali kelas ini tidak naik, ini naik, ini tidak naik. Cuman ini kita membedakannya, ini sekolah negeri dengan sekolah swasta. Ini karena kita kepala sekolah di swasta, kita bicara di swasta ya Pak Bagus ya. Nah, kalau di swasta itu, yang pertama, ini tuh swadaya masyarakat mengenai pembayarannya. Ada SPP-nya Pak. Yang keduanya, kalau SPP ini anak ini istilah kata tidak pernah ada masalah, ya kan? Itu menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua, kehadiran anak di sekolah, kerajingan dia. Yang ketiga, etika. Itu kan semua masuk Pak ke dalam ranah penilaian untuk kenaikan kelas. Nah, kalau ini disiplin berpakaian, ya kan, adab terhadap guru, ini semua banyak aspek yang harus dinilai. Bukan masalah tidak naik, tidak naik. Nah, kami sebagai kepala sekolah menengahinya bagaimana antara wali kelas dan guru. Di samping itu juga, kalau tidak parah-parah amat Pak untuk swasta tidak bisa langsung tidak naik. Tidak. Karena apa? Sangat mempengaruhi apa ya? Jumlah peserta didik. Tapi bukan yang menomorduakan kualitas ya. Tidak. Itu yang jadi bahan pertimbangan seorang kepala sekolah. Itu. Nah, yang keduanya juga, ini dilihat permasalahannya apa nih? Untuk dia kok bisa tidak naik, yang tadi Pak Oki katakan, mengenai kehadirannya kah atau nilainya atau sebagainya. Kalau kehadiran itu tanggung jawab wali kelas Pak. Kita cari dulu akarnya di mana nih. Kalau ini tidak naiknya karena apanya terlalu banyak, nah wali kelasnya kerjanya apa? Karena bagaimanapun tidak pernah ada siswa yang salah di mana-mana, ya kan? Karena apa? Siswa itu masih anak, sedangkan gurunya orang dewasa. Seharusnya
orang dewasa ini tahu, oh apa ya yang saya harus lakukan kalau murid saya ini tidak pernah masuk tuh apa, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nilai itu kan di sekolah sudah ada KKM, ya kan? Nah sekarang kalau guru bidang studi itu kan kalau ulangan dia nilainya jelek ada remedial 1, 2, 3 dengan soal yang sama dong tentunya, bukan ganti soal dulu, ya kan? Dengan soal yang sama ini ada kenaikan tidak, dari itu peningkatan tidak nilainya dari soal yang sama. Nah kalau setelah itu dilakukan semua oleh wali kelas dan guru bidang studi, baru kita bisa mengambil kesimpulan, oh ini tidak terlalu fatal, dan itu tugas kami sebagai kepala sekolah yang menengah ini, itu tidak terlalu fatal, ya kan? Nah setelah itu baru kita musyawarah lagi antara guru dan wali kelas ini, ada juga pimpinannya di situ, musyawarah dan mufakat, karena bagaimanapun juga kebijakan itu hasil daripada musyawarah, tidak bisa terlepas daripada itu. Ini akarnya di mana dulu? Ini satu orang anak nih, Pak. Ya kan? Ini guru dengan wali kelasnya, wah ini tidak naik, ini naik, ini. Pada akhirnya pimpinan masuk ke situ, ranahnya diambil jalan tengahnya untuk, kalau dulu ada istilahnya naik percobaan ya Pak? Ya, naik bersyarat. Nah, naik bersyarat gitu. Naik bersyarat. Ya kan? Kalau di negeri mungkin sudah tidak ada ya Pak ya? Tidak ada. Ya kan, dikat-kat saja. Ya kan, gitu. Nah, kalau tidak terlalu fatal menurut saya, itu bisa kita berlakukan untuk anak tersebut. Nah, tugas wali kelasnya nih membimbing. Kalau dalam 2 bulan atau 3 bulan atau sebulan ini tidak ada perubahan, baru kita ngambil sikap. Berarti orang tua dipanggil. Masalahnya apa? Ternyata sekolah tidak bisa. Padahal kalau di dunia pendidikan itu tidak boleh mengeluarkan anak atau istilah kata ya, karena tidak naik kan karena nilainya. Kalau masalah nilai jelek itu kalau menurut saya pribadi itu salah guru mapel, karena di sekolah ada KKM, ya enggak. Sedangkan kalau untuk SMK kami ini ada teori dan ada praktek Pak. Ya. Nah, apalagi kalau mata pelajaran ini olahraga Pak, yang ngasih nilai kecil, istilah kata itu luar biasa. Tetapi kalau agama itu kan dari kecil udah mengerti, Islam kan sudah dari kecil ya Pak ya. Kalau hafalan ya hafalan, suruh ngapalin aja selama anak itu normal kan. Nah itu jadi satu kebijakan yang harus diambil. Ini kalau anak ini tidak fatal sekali, kalau nilainya jelek silakan dikasih waktu sebulan perbaikan dulu. Tapi jangan ditulis dulu. Itu. Jadi pertikannya itu kan, jadi guru juga sadar. Oh iya ya. Gitu. Jadi ngasih nilai juga harusnya di atas KKM atau di bawah KKM. Ya kan? Kenapa anak itu sama pelajaran ibu nggak masuk terus? Sedangkan guru yang satunya masuk terus. Masalah klasik ya Pak. Masalah klasik ya bisa bilang. Masalah klasik. Ya kan? Seperti itu. Jadi kami kepala sekolah harus mengambil satu apa ya, di tengah-tengah keputusan. Kasih dulu Bang. Dan guru-guru ini juga harus disadarkan. Kita juga manusia, tidak sempurna Pak mengajar Pak. Dari jawabannya cukup apa ya, mewakili ya Pak ya, kayaknya mewakili keresahan yang dihadapi oleh semua pimpinan ya Pak ya, kepala sekolah maupun pengawas ya, karena melihat tadi kan ada perdebatan, ada dilema di situ bahwa kita harus sesuai aturan atau kita kasih sayang gitu, yang tidak apa namanya, tidak bisa kita ungkapkan gitu. Mungkin ini untuk Pak Oki dan Bu Triana ya Bu ya, adakah jadwal tertentu yang Ibu lakukan mungkin ya Bu ya, ketika menangani masalah ini? Dalam artian gini, saat terjadi pro dan kontra di kalangan guru untuk terkait dengan kenaikan kelas tadi ya, kenaikan siswa tadi ya Bu ya, ada guru yang pro, ada guru yang kontra tadi. Nah, itu ada nggak Pak? Ada nggak Bu jadwal khusus yang Ibu tetapkan untuk Ibu melakukan coaching atau melakukan semacam apa namanya, interview pembinaan dengan guru yang bersangkutan, kemudian ada wali kelas yang bersangkutan, dan kemudian ada siswa yang kita katakan sebagai siswa yang nantinya akan di pleno gitu ya. Mungkin seperti itu Bu. Mau dari Pak itu dulu, Pak Oki dulu, Bang Putri. Kalau waktu tentunya ada Pak. Untuk yang tadi kan apakah ada
permintaan apa, ada apa ya tadi yang Bapak katakan, ada batas waktu apa tadi? Jadwal Jadwal dengan untuk coaching dengan guru ya yang bersangkutan. ada Pak, tentunya harus ada karena kan memang dengan adanya siswa yang tersangkut dengan kegiatan tadi itu yang dinyatakan tidak nekat seperti apa kan tetap harus kita bicarakan. Sebelum kita undang orang tua siswanya, kita harus panggil dulu Pak wali kelas dengan guru bidang studinya tadi Pak, guru mapel tadi Pak. Guru mapel tadi dari kita harus melihat dulu dari segi permasalahan. Istilahnya seperti apa? Jadi memang harus ada jadwal yang kita lakukan untuk pembinaan. Terima kasih Pak. Itu ya intinya ada yang ada di sekolah Pak Oki, ada ya jadwal tertentu yang memang ditujukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ya Pak ya. Jadi kepala sekolah menggunakan prosedur aturan yang sudah disepakati yayasan untuk kenaikan kelas seperti ini kriterianya ya Pak ya. Nah, itu perlu disampaikan ulang ya Pak barangkali ya ke guru yang terkait ya, supaya dia tidak keluar dari rem. Mungkin untuk Bu Triana di sekolah Bu Triana, apakah ada jadwal tertentu yang Ibu alokasikan untuk menampung atau mungkin mengurai masalah ini gitu Bu, agar masalah dilema tadi ya, seorang guru yang pro dengan siswa yang naik kelas, tapi ada juga seorang guru yang tadi dia tidak kontra dengan kenaikan kelas siswa tersebut karena dianggap siswa itu tidak memenuhi kriteria kenaikan. Mungkin di sekolah Ibu ada nggak jadwal tertentu yang Ibu lakukan untuk melakukan coaching terhadap beberapa pihak tadi yang saya sebutkan tadi, yang tentunya ini akan apa ya nanti berimbas juga kan Bu di lingkungan kerja juga kan? Sangat. Mangga Ibu silakan seperti apa di sekolah Ibu. Baik, tentunya ada seperti tadi kata Pak Oki. Kami juga sebagai pimpinan pasti ada jadwal, ya kan? Karena kalau kita biarkan antara wali kelas dan guru mapel ini dibiarkan tidak ada pengawasan berkala, itu nanti akan melebar kemana-mana masalahnya. Tentunya ada jadwal secara berkala Pak. Ini tuh terkait dengan kebijakan apa yang akan kepala sekolah ambil nih, ya kan? Nah, seperti tadi saya sampaikan, di negeri dan swasta itu berbeda Pak. Itu sangat berbeda. Nah, makanya tadi dikasih waktu untuk 1 bulan nih, ya kan? Bersyarat nih 1 bulan. Nah, ini kan perlu pengawasan dari guru mapel dan wali kelas. Ini harus diawasi. Nah, jadwalnya itu yang membuat seorang kepala sekolah. Pengawasannya itu ada. Pasti jadwalnya untuk mengawasi nih bagaimana nih perkembangan anak tersebut. Kalau memang masih bisa dibina, masih bisa dididik, masih bisa diperbaiki, ya kan? Apa salahnya? Karena yang tadi saya katakan, guru juga manusia. Kadang-kadang tidak ada juga manusia sempurna. Sekarang ini maaf, kalau anak yang sekarang sih sudah ada zona ya Pak ya. Di negeri juga sekarang sudah merasakan kan mendidik anak bagaimana itu zonasi. Ya tidak usah saya jelaskan ya Pak. Kalau dulu sebelum ada zona, maaf sekali lagi sekolah-sekolah negeri itu jadi dia itu menerimanya udah bibit unggul Pak. Bibit unggul Pak. Yang sekali instruksi berjalan Pak di relnya. Berbeda dengan kami. Yang istilahnya bukan sisa juga bukan. Tetapi bibit ini yang kurang unggul. Perlu waska tadi. Ya kan? Pembinaannya melekat semuanya apa semuanya. Jadi itu nggak bisa dikatakan jalan di relnya langsung pada di rel, nggak bisa Pak. Ada yang jalan di luar rel, ada yang jalan ke atas, ada yang jalannya dianya miring ke bawah, ke kanan, ke kiri. Tapi kalau di negeri waktu saat belum ada zona ya itu bibit unggul Pak. Nah, kami ini sudah biasa. Nah, sekarang sekolah negeri merasakan bibitnya kurang unggul seperti apa. Ya, itu. Kayaknya perlu ini Pak, perlu 2 sesi kayaknya. Perlu 2 sesi lagi untuk menjelaskan ini ya. Tentang donasi ini buat apa ya? Membuat sebuah kemunduran juga bagi dunia pendidikan gitu. Dunia pendidikan yang mana dulu nih? Kalau untuk yang swasta ini sudah biasa ya Mas. Kita sudah mengelola itu sudah biasa Pak. Gitu. Nah, makanya sekarang anak saya saja yang mesti sekolah di SMP negeri. Biasanya dari zaman dahulu kala tidak ada tuh anak negeri yang alfanya sampai 10. Nggak ada. 3 aja sudah berat Pak. Iya. Kalau dulu di sekolah negeri kami itu. Iya kan? Iya. Nah, sekarang itu anak saya itu begini kan. Juna itu ternyata jalurnya Juna. Ya kan? Nah, itu. Jadi sekarang tuh memang pemerintah itu sudah
Suasana negeri ini anak-anaknya ya kualitasnya seperti itu. Ya kan, makanya tadi saya bilang mengenai kenaikan kelas ini tidak 100% salah di anak. Karena peserta didik itu masih usianya anak-anak. Kami yang guru itu yang orang dewasa. Nah, itu antara negeri dan swasta tidak bisa disamakan. Meskipun itu aturan. Kadang-kadang juga kasih sayang ini juga gimana? Ya itu tadi jadwal pastinya ada. Karena antara wali kelas dan guru mapel perlu harus diketemukan. Itu saat memutuskan tadi Bu ya, bukan selaku pimpinan nih, top manager ya di situ ya, kita tertinggi di lembaga itu ya Bu ya. Saat memutuskan bahwa masalah kenaikan ini clear, ini Ibu sampaikan kepada Walas, Ibu sampaikan kepada guru mapel, kepada yang terkait, itu menggunakan prosedur baku atau dominan Ibu menggunakan perasaan sayang, sebenarnya seperti itu. Itu kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Kita pun harus lihat fakta. Ya kan? Kita tuh pakai perasaan ini ada saatnya. Tetapi pada saat seperti itu kita lihat dulu nih, apa dulu ini permasalahannya. Kita klasifikasikan ini permasalahannya apa dulu nih. Sangat luar biasakah? Biasakah? Atau hanya sedang-sedang saja atau biasa-biasa saja? Itu ada tingkatannya nanti baru. Jadi kalau masalah itu disampaikan ke guru mapel, ke Walas, pada saat rapat pleno pun disampaikan semuanya. Jadi mengetahui semuanya. Wah, istilahnya bukan permasalahan ya Pak, tapi terkait yang kegiatan tadi, kebijakan kita itu sebagai kepimpinan di sekolah adalah memberi informasi tadi juga. Jadi hasilnya apa itu harus kita sampaikan di rapat pleno dengan Dewan Guru. Terima kasih Bu Diana, Pak Ovi. Saya kira ini jawabannya luar biasa ya. Langsung real kondisi lapangan seperti apa ya. Lapangan betul. Kalau sekolah negeri sekarang juga tidak ada yang namanya kaspa di sekolah ya Pak ya. Negeri swasta itu sama-sama kita itu lembaga pendidikan yang memang secara undang-undang dasar pun juga kita diamankan untuk mendidik siswa. Oke Pak, mungkin Pak Oki, Bu Triana, yang berikutnya ini cukup panas ya Pak, cukup apa ya, cukup menarik juga gitu. Yang merupakan tantangan baik dari eksternal maupun internal saat Bapak Ibu Kepala Sekolah ini mengambil keputusan yang terkait dengan bioetika. Tadi kan saat Ibu memutuskan bahwa Ibu menyetujui orang guru-guru yang sangat potensial yang harus resign. Ibu juga tadi memberikan persetujuan terkait dengan kenaikan kelas. Itu Bapak juga sama. Jadi ketika Bapak dimintai izin oleh guru yang memang di situ sangat penting ya Pak ya, jantung sekolah ya, ibaratnya guru yang sangat berkompeten, kemudian karena sesuatu hal dia akhirnya memilih untuk resign, tapi tadi kira-kira tantangan apa yang Bapak atau Ibu rasakan saat mengambil keputusan terkait dua masalah tadi, masalah resign dari sekolah swasta, dan tadi yang kedua adalah pro dan kontra saat kenaikan. Apa dulu mungkin Pak Ogi? Yang pertama mengenai pro dan kontra tentang guru yang di rekrut ketiga kan tadi ya. Ya tentunya Tantangannya seperti apa? Ya kalau tantangannya sudah pasti, kalau dikatakan berat ya mungkin berat Pak, karena memang ya tadi jantungnya sekolah dan memang harus resign, dan memang terkadang, dan ini kan hampir seperti kalau menurut kami itu di tengah-tengah perjalanan kami dalam menyusun kegiatan sekolah. Tentunya kalau menjadi dilemanya itu untuk perekrutan kembali yang secara tidak langsung mungkin yang potensialnya hampir sama, ini kan tidak mudah. Jadi kita harus mencari dan menggali, lalu tidak bisa semudah kita menentukan pilihan. Tentunya kan selain dari latar belakang, lalu juga kedekatan emosional juga dengan kita, dengan rekan-rekan yang lain, yang sifatnya apakah nanti bisa merangkul rekan-rekan yang lain dalam kegiatan sekolah, atau malah nanti bisa tidak merangkul dan hal-hal lain. Nah itu yang perlu kita perlu ambil kebijakannya. Lalu kalau untuk yang naik tidak naik tadi, ya memang sudah saatnya ketika kita dihadapkan dengan permasalahan
seperti tersebut, ya kita juga harus bisa mengambil keputusan sebagai pimpinan, harus menerapkan apa. Setelah kita kaji ulang, setelah kita panggil yang bersangkutan antara wali kelas, guru mapel dengan siswa, lalu kita satu kemukakan pendapatnya harus dinyatakan apa, dan tadi kata Bu Triana juga memang di swasta itu banyak kriterianya penilaiannya. Kenapa bisa tidak diberikan nilai KKM? Berarti kan ada kendalanya dari faktor X tadi. Nah, ini yang perlu juga perlu tantangan ekstra untuk kita dalam mengambil kebijakan dan keputusan sebaik mungkin dan tidak menyinggung salah satu pihak. Istilahnya tetap kita harus mengambil kebijakan yang sesuai dengan alur pendidikan yang ada di sekolah kita. Jadi tidak ada yang merasa kecewa atau apa di salah satu sisi. Terima kasih Pak Oki sudah menjabarkan dengan sangat jelas ya Pak ya saat mengambil keputusan apa selalu mengalami tantangan di bagian dilema tadi Pak ya, dilema etika tadi ya. Bapak menganggap bahwa keluarnya guru-guru yang potensi ini kan bukan bencana, tapi ini membuat kapal jadi oleng gitu Pak ya, kapalnya jadi oleng gitu. Karena yang keluar orang-orang yang terbaik gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua dari Bapak menjelaskan bahwa ketika membuat keputusan di sekolah swasta itu kan untuk kenaikan tidak satu faktor ya Pak ya. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan. Dan menurut saya ini sudah sangat bagus Pak, karena memang kita tidak bisa memvonis satu faktor itu menjadi bagian anak yang naik gitu ya. Harus ada indikator-indikator selanjutnya. Saya tadi kan terkait dengan faktor Kriteria harus ada faktor internal, eksternal tadi terkait siswa seperti apa, kondisi keuangan, kemudian kondisi keluarga. Kalau kami seperti itu. Sekarang ke Bu Diana Bu, silakan Bu, saya beri waktu untuk menjelaskan terkait dengan apakah saat Ibu mengambil keputusan sebagai top manager kepala sekolah di situ, Ibu mengalami tantangan saat memutuskan kasus yang berwarna dilema etika gitu, terkait dengan rekrutmen B3K yang membuat sekolah Ibu menjadi sekolah yang sepi karena transmigrasi dari Ibu ya. Transmigrasi ke sekolah negeri. Dan saya pun juga gitu mengalami banyak rekan-rekan saya di ASN P3K yang memang berasal dari swasta. Memang mereka itu memanfaatkan apa namanya sertifikasi atau sertifnya. Karena sertif itu diafirmasi 500 poin. Betul. Jadi ibaratnya ketika dia mengerjakan soal salah pun lulus Pak. Ya. Otomatis lulus dia. Tidak ada masalah. Karena punya garansi ya. Punya garansi betul. Tadi yang kedua tadi Ibu sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana Ibu mengambil keputusan pro dan kontra guru tentang kenaikan siswa yang tadi ada kriteria nggak sesuai dengan prosedur nggak, atau mungkin guru itu menggunakan pasangan. Mungkin seperti itu tantangan apa yang Ibu alami saat memutuskan atau mengambil keputusan pada kasus yang berwarna dilema etika itu seperti itu. Silakan Bu Diana. Baik, itu luar biasa. Kalau saya katakan awalnya luar biasa sangat. Karena di situ antara perasaan pribadi, perasaan seorang pemimpin, perasaan masa depan bawahan kita, itu semua campur aduk. Perasaan di sisi lain juga bagaimana ini ya untuk lembaga kita. Iya, ke depannya gitu. Itu banyak sekali faktor-faktor yang menjadi pertimbangan pribadi, itu yang saya rasakan. Apalagi ini kurikulum saya loh. Gitu, kurikulum tadi udah saya kemukakan bahwasannya di sisi lain pribadi saya pasti mengatakan ya Allah ini satu orang bilang kenapa ya nggak bilang dulu. Nah, itu dilema untuk pribadi saya. Yang kedua, saya harus mencari siapa ya penggantinya. Sedangkan mendidik lagi dari nol itu untuk istilah kata kapal besar yang sudah berlayar itu agak sulit. Tapi di sisi lain juga ini adik saya, masa depannya masih panjang dan itu menjadi hak. Itu dilema. Dan dilema itu pun tidak bisa saya putuskan satu hari itu karena saya membutuhkan pemikiran. Betul. Itu. Kalau itu ya kontemplasi merenung ya, betul. Ya. Itu tidak bisa gegabah ya, gitu. Soalnya apa? Dalam keadaan psikis kita juga nih seorang pemimpin untuk orang nomor 2 ini hilang. Harus hengkang. Ya. Waduh, gitu kan. Aduh,
Nah kan kalau tugas namanya tugas, kita selama ini sebagai pimpinan ini, oh ada tugas ini di-share dari MKKS nih, data-data ini, teruskan, set, dia yang mengerjakan. Iya. Nah sekarang untuk dalam waktu dekat, Siapa yang itu, jadi itu dilemanya luar biasa. Tetapi antara perasaan pribadi, antara nasib watak kita ini memang harus itu masa depannya karena masih sangat panjang. Jadi salah satu jalan yang bijaknya ya sudah diizinkan saja, ya kan, diizinkan saja dengan kita pun bertanya, semua file-filenya jangan dibawa ya, satu, ya kan, Ayo. jangan dibawa ya, karena regenerasi selanjutnya akan pakai tuh. Yang keduanya, siapa ya kira-kira penggantinya Bu? Ada nggak Bu dari guru-guru kita ini yang potensial? Ada nggak ya? Oh ya Bu, ada begini. Oh ya sudah. Setelah itu nanti Ibu jangan langsung lepas ya Bu. Di sana wajibnya berapa hari? Sampai nanya seperti itu. 4 hari. Yang awal-awal tuh. Habis. 4 hari. 5 hari. Nggak bisa apa? Tidak bisa Bu. Begini. Berarti kan harus full. Oh, berarti ya sudah. Mau tidak mau ya harus ikhlas. Tetapi kita tanya yang potensial di kita siapa dulu. Jadi dilema antara perasaan, antara masa depan orang itu campur aduk. Tapi alhamdulillah itu sudah dilalui. Dan itu, jadi saya berpikir tadi saya katakan, berarti memang kurikulumnya harus tim. Nah kalau di negeri mungkin ada tim kurikulum itu 1 atau 2, jadi 1, 2, 3 orang. Tetapi kalau di kita ini swasta, ini bayarnya bagaimana ya Pak? Ya, ini bayarnya bagaimana? Nah, tetapi itu difikirkan. Nah, makanya saya bilang kebijakan itu tidak bisa langsung hari itu terjadi. Itu harus membutuhkan satu pemikiran. Karena nanti kalau terburu-buru kata-kata kita juga malah akan menyakitkan. Iya. Salah dalam mengambil keputusan. Ya. Nah, yang kedua yang mengenai tadi guru tadi mengenai kenaikan kelas, saya mengambil satu kebijakan yang sudah kita coba dulu 1 bulan. Itu jalan tengah Pak. Karena ini wali kelas dan guru mapel ini orang-orang kita juga gitu, guru-guru kita juga, yang nggak mungkin saya harus memenangkan yang A, saya harus memenangkan yang B, itu tidak mungkin Pak. Nah ini juga kenapa kita butuh waktu. Ayo sama-sama kita berpikir dulu dengan kepala yang jernih, yang dingin, ya kan? Kalau manusia loh Pak, kalau saat itu kita putuskan, nanti kita putuskan untuk si A merasa wah begitu, ya kan? Nah, ini manusia, makanya kita tunda dulu, tenang dulu sebentar, kasih waktu 1 bulan. Nah, tadi ada penjadwalan untuk diawasi. Setelah nanti udah finish 1 bulan, tidak ada perbaikan baru, inilah hasilnya. Kan dua-dua juga jadi udah waktu lah yang akan menurunkan tensi masing-masing. Itu. Iya. Baru situ kita mengambil satu kebijakan. Sudah kalau begini berarti nggak usah naik. Kalau begini ini naik. Terima kasih Pak Oki dan Ibu Diana, luar biasa. Gak kerasa ya Bu ya, 1 jam nggak kita lalui. Semua obrolannya daging semua ya. Dari yang kulit Pak, daging semua ya. Daging semua nih. Karena saya anggap Bapak dan Ibu adalah top manajer pimpinan terbaik di instansi pendidikan masing-masing gitu. Saya pikir pasti pengalaman ini sangat berharga buat saya, khususnya yang masih merintis sebagai guru penggerak. Nantinya mungkin akan saya elaborasi, saya kembangkan di pertemuan berikutnya. Baik, yang terakhir ini ada sedikit Pak closing statement mungkin dari Pak Oki serta Bu Triana, mungkin enggak siapa dulu yang ingin closing statement terkait dengan apa pembelajaran yang bisa kita petik dari pengalaman yang tadi Bu Triana katakan tadi. Dari dulu mungkin silakan Bu Triana. Baik, saya duluan ya Pak. Yang pertama, usia itu tidak menentukan satu kedewasaan. Karena menjadi seorang pemimpin itu harus dewasa Pak. Yang kedua, pemimpin itu harus sebagai figur, entah dia muda ataupun sudah usia banyak atau masih sedikit, yang sudah siap jadi pemimpin adalah figur ataupun contoh yang baik, yang harus mendekati sempurna. Karena kalau pemimpinnya tidak, istilahnya tidak bisa dicontoh, bagaimana untuk bawah.
Dan yang ketiganya, seorang pemimpin itu harus bijaksana dan bijaksana. Bijaksana, bijaksini, walaupun hati kita juga kadang sakit ya Pak. Pegel. Dilema itu bang, dilema lagi. Kita hari ini pokoknya full dilema itu. Untuk bijaksana dan bijaksini itu kadang-kadang hati kita pegel. Kadang-kadang kita pun harus menekan rasa emosi yang luar biasa untuk bisa tersenyum. Karena kita udah pengen, tapi kita harus tersenyum. Gemes yang ada. Gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang saya garis bawahi menjadi seorang kepala sekolah itu, kita mendapatkan satu kesabaran. Itu aja yang kita dapat itu satu kesabaran. Karena manajemen kelompok kita ini sendiri, manajemen kelompok kita memanage diri kita sendiri agar kita tarik nafas dan sabar. Apapun dilemanya sabar, Itu tadi bijaksana dan bijaksana. Nah, makanya pemerintah juga nih, ini hanya masukan saja untuk pemerintah. Ini hanya masukan saja untuk pemerintah sedikit. Kalau melihat itu dunia pendidikan harus secara keseluruhan. Tidak hanya guru negeri saja, tapi guru swasta pun adalah guru pendidik anak bangsa yang harus diperlakukan sama Pak dengan guru negeri dalam segala hal, dalam kesejahteraannya. Karena ini yang dididik adalah anak-anak bangsa. Sama ya Bu ya. Ya itu. Sama Indonesia juga ya. Bukan anak negara lain dengan Bukan. Sama. Ya. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Bu Triana, sangat bijak sekali ya seorang ibu memberikan statement. Ya, saya yakin pasti Bu Triana juga sebagai seorang ibu yang sudah berpengalaman mendidik putra putrinya, mungkin sudah pengalaman memimpin sekolah, pastilah ketika memutuskan untuk menggunakan hati nurani ya Bu ya, dari kebijaksanaan yang muncul gitu. Terima kasih Bu Triana. Nah sekarang mungkin Pak Oki yang akan memberikan closing statement terkait pembelajaran apa yang tadi dapat kita petik Pak dari masalah yang tadi banyak ditaminasi oleh dilema etika gitu Pak. Jadi begitu Pak, seorang pemimpin di sekolah, maksudnya seorang pemimpin di sekolah itu atau seorang kepala sekolah itu memang kan menjadi contoh dan panutan. Betul. Maka kita dalam mengambil keputusan itu perlu kebijaksanaan, harus arif dalam mengambil keputusan dan tidak memberatkan satu sisi, istilahnya seperti itu. Jadi kita sebagai seorang pemimpin juga dalam menentukan suatu kebijakan pun kita harus melihat dulu, mengkaji dulu. Jangan asal memberikan suatu kebijakan yang imbasnya nanti berbalik kepada kita. Lalu ya kalau pesan ke pemerintah untuk, karena permasalahan kita tadi dilema dengan rekrutan guru P3K tadi, kalau saya cuma satu yang bisa disampaikan kepada pemerintah, mungkin bisa membantu juga, tolong buatkan batasan usia dalam perekrutan P3K, seperti halnya perekrutan CPNS itu kan ada batasan usia, sehingga menjaga kesenjangan semua Pak, baik kami di sekolah swasta maupun di sekolah negeri tidak tumpang tindih dalam aturan kolaborasi dalam penerimaan dan perekrutan P3K. Itu cukup. Baik, terima kasih Pak Oki. Sama ya, tadi Bapak juga seorang bapak yang berhasil ya mendidik anak-anaknya di rumah serta mendidik putra putrinya di sekolah ya Pak ya, serta menjadi teladan di sekolahnya masing-masing sebagai kepala sekolah. Baik Pak, kayaknya sudah cukup Pak ya, udah 1 jam lebih kita ngomong nggak terasa ya Pak ya. Yang menurut saya tadi banyak daging ya, banyak obrolan yang isinya daging semua deh, terkait dengan policy atau kebijakan yang Bapak Ibu alami di sekolah masing-masing. Mungkin yang terakhir Pak, kita ada salamnya Pak ya. Salam guru penggerak itu tergerak, bergerak, menggerakkan. Mohon maaf, ulang lagi Pak ya. Jadi gimana tuh? Tergerak, bergerak, menggerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih kepada Pak Oki Wijanto, Sarjana Teknik selaku Kepala SMK Teknologi. Terima kasih pula kepada Bu Triana Saptawidayani, SPD selaku Kepala Sekolah SMK Manunggal. Baik, Bapak Ibu hatur nuhun sudah hadir, sudah berbagi pengalamannya. Tidak, saya mohon maaf atas ucapan saya yang kurang berkenan.
Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.